Pemirsa, kembali lagi dalam Point of View bersama saya Jackson Simanjuntak. Point of View merupakan program khusus atau program andalan dari QNISCO ID yang memang kita rancang itu untuk membahas topik-topik terkini dan memang lagi rame itu mendapat sorotan dari publik. Dan kali ini kita akan membahas tema terkait dengan pentingnya menjaga daya beli masyarakat ya. Itu untuk mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, oke, ini pemirsa kita mau ngasih tahu bahwa baru-baru ini ya, tepatnya minggu kemarin, itu BPS itu mengeluarkan atau mengumumkan data inflasi yang terbaru, data inflasi untuk bulan Oktober 2024, dan itu besarannya sekitar 0,08% atau ya secara mantuman lah ya dalam ukuran sebulan gitu. Nah, inflasi itu kalau menurut BPS itu menandai berakhirnya deflasi yang kemarin tuh terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Nah, itu apa sih yang dimaksud dengan deflasi? Lalu seperti apa dampaknya terhadap perekonomian? Nah, di kesempatan Point of View ini kita akan membahasnya secara lebih detail biar teman-teman penonton tahu sebenarnya seperti apa dampaknya terhadap perekonomian sebuah negara ketika deflasi itu terjadi dalam waktu yang cukup lama ya. Oke, nah pada bulan Oktober kemarin itu secara tahunan kalau menurut BPS inflasi kita ya in year on year itu inflasinya mencapai 1,71%. Nah, itu artinya sebenarnya masih dalam range yang wajar karena BI sendiri sebagai bank sentral itu sudah punya standarisasi ya. Jadi kalau di bawah 2,5 itu masih dikatakan lumayan bagus lah seperti itu. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan inflasi? Jadi inflasi itu ya buat teman-teman biar gampang paham, inflasi itu adalah kenaikan harga-harga atau barang dan jasa ya yang terjadi terus-menerus dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi kalau dia terjadinya dalam kurun waktu misalnya sehari, 2 hari atau seminggu, nah itu belum bisa kita katakan terjadi inflasi ya gitu. Nah, biasanya inflasi ini tuh digunakan oleh BPS atau pemerintah dalam hal ini tuh untuk membuat sebuah pengukuran terkait dengan inflasi domestik ya. Jadi inflasi yang terjadi di dalam negeri sekaligus juga untuk membuat panduan dan pelaporan tingkat inflasi bulanan dan juga tahunan. Karena data-datanya itu kan data-data real bulanan, nanti dikumpulkan sampai setahun, nah itu akan jadi data tahunan juga gitu. Nah, dari situ nanti akan bisa dibandingkan, misalnya pada Oktober tahun ini dibandingkan Oktober tahun sebelumnya, atau pada keseluruhan tahun ini dibandingkan dengan inflasi pada tahun sebelumnya kayak gitu. Jadi data-data itu yang sangat penting untuk mengukur seperti apa sih kinerja perekonomian sebuah negara. Nah, lalu saya juga ingin berbagi tentang mengapa data inflasi itu sangat krusial ya. Jadi data inflasi itu menjadi sangat penting karena dari situ sebenarnya kita bisa melihat seberapa sehat perekonomian sebuah negara gitu. Jadi teman-teman juga nanti bisa punya gambaran lah gitu. Nanti kan banyak berita-berita yang menyebutkan bahwa pertumbuhan perekonomian sebuah negara ini besarnya sekian. Nanti teman-teman bisa melihat bahwa ini negara ini cukup bagus atau cukup kurang baik seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya dia tingkat inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, itu biasanya itu akan menimbulkan persoalan terkait dengan perekonomian di dalam negeri itu sendiri ya gitu. Karena tingkat yang tinggi, inflasi yang tinggi maksud saya itu akan mengurangi daya beli masyarakat gitu biasanya. Jadi kenapa? Karena harga-harga barang itu cenderung jauh lebih tinggi lebih cepat gitu ya dibanding dengan pendapatan yang mereka terima gitu. Jadi ketika harga-harga yang jauh lebih tinggi ya berarti masyarakat akan berpikir ulang gitu untuk melakukan spending money atau menghabiskan duitnya untuk hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi mereka hanya akan melakukan atau mengeluarkan pembiayaan itu untuk hal-hal yang penting saja gitu. Lalu kalau misalnya tingkat inflasinya tinggi itu biasanya pemerintah melalui bank sentral ya, kalau di Indonesia kita nyebutnya Bank Indonesia, itu biasanya akan melakukan sejumlah intervensi ya kita nyebutnya. Jadi karena kalau dibiarkan berlarut-larut ini akan berbahaya terhadap perekonomian sebuah negara, karena itu biasanya bank sentral itu akan melakukan intervensi yang disebut dengan menaikkan suku bunga gitu. Jadi menaikkan suku bunga ini menjadi penting agar bisa pertumbuhan ekonomi itu bisa kembali normal gitu loh. Jadi
ya bisa jadi agak terjadi sedikit perlambatan, tapi ya setidaknya semuanya itu akan kembali lebih seperti normal lah, seperti itu gitu. Lalu di sisi lain juga ada tuh yang disebut dengan inflasi yang terlalu rendah ya. Jadi kalau kita nyebutnya itu deflasi ya. Jadi kalau deflasi itu, kalau tadi inflasi itu kenaikan harga barang yang dalam waktu terus menerus, kalau deflasi itu penurunan harga yang terjadi secara terus menerus dan berkelanjutan gitu. Nah, deflasi itu bisa menyebabkan pertumbuhan perekonomian di sebuah negara itu menjadi stagnan ya. Jadi karena konsumen itu cenderung akan menunda pembelian gitu, sehingga permintaan itu akan menurun gitu. Jadi bisa dibayangkan misalnya bagaimana permintaan akan suatu barang yang secara kondisi normal itu bisa dikonsumsi, bisa dibeli gitu oleh masyarakat, tapi karena adanya deflasi atau daya beli masyarakat yang menurun, maka si barang ini bahkan laku aja enggak gitu. Lalu dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya ini biasanya akan berkaitan langsung ke pendapatan atau produksi dari perusahaan ya, selaku produsen dari barang dan jasa itu gitu. Jadi turunnya permintaan itu akan sulit bagi perusahaan itu untuk ya mensejahterakan pekerjaannya, itu menjadi sulit ya. Apalagi kalau misalnya karyawannya minta mau naik gaji, itu lebih sulit lagi gitu. Kenapa? Karena si perusahaan ini yang biasanya kita boleh menyebutnya mungkin dalam sebulan memproduksi 1000 gitu ya item tertentu gitu, tapi dengan kondisi deflasi 500 saja mungkin susah gitu untuk terjualnya gitu. Jadi ya dampaknya kemana-mana gitu, termasuk juga dengan menaikkan upah pekerja gitu, yang biasanya mungkin setiap tahun ada kenaikan upah, tapi dengan adanya deflasi, apalagi kemarin tuh deflasinya 5 bulan berturut-turut ya, itu lumayan rekor sih sebenarnya, itu jarang terjadi. Nah, kalau itu terjadi apa dampaknya? Maka yang terjadi itu adalah pemotongan biaya operasional gitu. Jadi akan ada pemangkasan biaya yang dianggap tidak merupakan skala prioritas gitu. Jadi yang nggak terlalu penting ya dipotong gitu. Bahkan dalam kondisi tersulit bukan tidak mungkin tuh akan terjadi pengurangan tenaga kerja ya. Nah, kondisi ini sebenarnya yang paling ditakutkan juga, tidak hanya oleh pekerja tapi juga pemerintah gitu. Karena ketika PHK masih terjadi ya, pemerintah juga harus ikut bertanggung jawab gitu. Karena ini kaitannya secara perekonomian tuh secara global ya, jadi dampaknya kemana-mana gitu. Lalu, nah ada yang disebut dengan inflasi yang moderat ya teman-teman ya. Jadi inflasi yang moderat itu inflasi yang sehat gitu untuk ekonomi. Jadi inflasi moderat itu biasanya tuh akan mendorong konsumsi yang kemudian akan mengerek pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi moderat ini artinya ya dalam kondisi bisa dibilang lebih stabil, di mana daya belinya juga tetap ada, tumbuh kayak gitu. Karena inflasi yang moderat itu akan membantu dalam menjaga stabilitas harga, sehingga memberikan lingkungan yang lebih dapat diprediksi lah. Jadi si konsumen juga bisa memprediksi kira-kira ini akan terjadi kenaikan harga atau seperti apa, apakah nanti ini tidak dalam waktu yang lama, seperti itu. Jadi kayak ada memberi kepastian gitu, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga sama pelaku usaha dan investor gitu, seperti itu. Jadi artinya kepercayaan pasar itu dengan kondisi inflasi yang moderat tuh kepercayaan pasar tuh bisa lebih meningkat gitu, lebih lebih yakin ya, lebih firm gitu bahwa investasi yang mereka lakukan itu bisa sustain lah untuk jangka waktu tertentu, bahkan jangka waktu yang lebih panjang gitu. Nah, untuk tahun 2024 Bank Sentral itu sebenarnya udah menetapkan target inflasi ya, seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa penetapan angka inflasi ini menjadi penting karena itu yang akan menjadi benchmark gitu. Jadi ambang batas lah yang harus dipatuhi gitu. Jadi jangan sampai ambang batas ini dilewati gitu, karena kalau dilewati ya dampaknya akan buruk terhadap perekonomian. Nah, sejauh ini tahun tepatnya tahun 2024 BI itu sudah menerapkan kebijakan kisaran inflasi itu adalah sekitar 2,5% plus 1%.
Artinya dengan kata lain ya plus minus ya, jadi bisa kalau bisa di bawah 2,5% lebih baik, atau maksimal 3,5% lah kayak gitu. Jadi itulah range inflasi yang masih bisa ditolerir lah oleh pemerintah, yang harusnya ini bisa dijaga ya, nggak hanya pemerintah ya, semua pihak ya, baik kalangan produsen, pekerja juga, pemerintah, masyarakat. Jadi semua hal ya, semua pihak ya terlibat di dalam upaya untuk menjaga inflasi ini gitu. Bahkan pemerintah daerah juga sangat penting gitu. Nah, untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di sini pemerintah itu akan mencoba memberikan kayak warning ya. Jadi setiap bulan, yaitu tadi kayak BPS itu kan mengeluarkan laporannya setiap bulannya. Jadi kita tahu tuh, oh bulan ini kondisi inflasi kita seperti apa gitu. Bahkan biasanya tiap bulan tuh ada tuh inflasi per daerah. Inflasi di daerah mana yang paling tinggi, inflasi di daerah mana yang paling rendah gitu. Nah, inflasi kalau di yang lebih rendah itu biasanya lebih stabil ya, kayak gitu. Lalu kita coba masuk sedikit ke deflasi ya. Jadi ini agak detail ya teman-teman, agak teknis, tapi aku pikir ini bisa jadi bahan pembelajaran aja, pengetahuan buat teman-teman bahwa kalau saya lihat datanya kemarin tuh dari Mei ya, tepatnya dari Mei sampai September, Indonesia itu mengalami defisit man-to-man itu dalam per bulannya itu cukup bervariasi ya. Jadi kayak bulan Mei itu dia 0,03%, bulan Juni 0,08%, bulan Juli 0,18%, bulan Agustus 0,3%, dan September itu 0,12% gitu. Nah, jadi sebenarnya angkanya sih cukup bervariasi ya, jadi nggak sama gitu. Jadi dari 0,0 sampai 0,18 itu yang paling tinggi kemarin ya gitu. Nah, ekonom tuh menyebut tren deflasi ini tuh sebagai tingkat melemahnya daya beli gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya pada saat deflasi terjadi itu harga-harga turun ya. Gitu, tapi ya turunnya harga itu juga ternyata nggak secara otomatis bisa dibeli gitu oleh masyarakat. Kenapa? Karena memang kemampuannya nggak punya gitu, jadi daya belinya memang sangat merosot. Jadi tidak tidak harus tidak tahu lagi lah kondisinya seperti apa gitu, karena bahkan ketika harga murah aja orang nggak mau beli gitu kasarnya. Lalu kalau misalnya kita amati ya, inflasi inti tadi kan inflasi bulanan, terus ada inflasi inti yang sebenarnya tetap tumbuh. Nah, ini agak menarik ya, kita akan bahas nanti tentang itu. Nah, inflasi inti ini tuh tetap tumbuh pada periode dari Mei sampai September ya, masing-masing tuh ada di 0,17 pada bulan Mei, lalu 0,1 pada bulan Juni, terus 0,18 Juli, 0,2 di Agustus, sama 0,16 ya di bulan September. Jadi artinya inflasi inti kita itu tuh cukup rendah sebenarnya gitu. Terus kalau pada bulan Oktober 2024 menurut data BPS itu inflasi kita itu besarannya di 0,22%, dan secara tahunan, nah ini yang penting ya. Jadi secara tahunan itu kita masih tumbuh sebenarnya, besarnya itu 2,21%. Nah, jadi kalau kita balikin lagi ke benchmark yang dibuat sama BI, sebenarnya kondisi inflasi di Indonesia itu masih dalam tahap normal ya. Karena kan kita tadi 2,5 kan batasannya, plus minus gitu. Sementara secara inflasi di bulan Oktober itu masih di 2,21 gitu. Lalu yang menarik itu adalah inflasi inti. Jadi inflasi itu yang digunakan untuk menghitung harga dari barang dan jasa ya, dengan cara mengesampingkan harga barang yang sangat fluktuatif seperti makanan dan energi. Nah, penghitungan inflasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran sebenarnya yang lebih stabil mengenai tekanan inflasi dalam perekonomian ya. Inflasi itu tuh biasanya mencerminkan pola harga yang lebih mendasar dan membentuk maksudnya akan membantu bank sentral itu untuk merumuskan kebijakan yang tepat gitu. Jadi dari inflasi inti inilah sebenarnya pemerintah bisa melakukan kebijakan tindak lanjutnya seperti apa gitu. Nah, yang menarik juga itu
ketika terjadi deflasi yang 5 bulan berturut-turut, ternyata inflasi inti kita itu tetap tumbuh gitu. Nah itu kan cukup unik ya. Biasanya kan kalau deflasi pasti inflasi intinya juga turun, tapi ini enggak. Jadi ada deflasi tapi inflasi intinya tetap naik gitu. Itu kalau nggak salah secara year on year-nya itu tadi itu 1,7% ya. Jadi juga masih cukup baik sebenarnya. Dan yang perlu juga diketahui bahwa inflasi inti itu juga akan tetap tumbuh saat deflasi, menandakan adanya komponen harga ya yang tetap naik sebenarnya meskipun ada tekanan inflasi di sektor lain gitu. Jadi ada komponen harga yang ya kayak tadi tuh harganya tetap naik, tapi sebenarnya ada tekanan inflasi juga dari sektor lain. Nah biasanya dikarenakan permintaan kuat di sektor tertentu seperti sektor jasa atau barang non fluktuatif ya gitu. Dan kalau misalnya terjadi deflasi yang kemarin itu sebenarnya masyarakat tuh masih seperti lebih percaya diri ya dengan adanya permintaan atau peningkatan lah di masa yang akan datang gitu. Jadi si perusahaan sebagai produsen tuh walaupun ada deflasi sebenarnya mereka tuh kayak punya kepercayaan bahwa ini akan segera selesai, nanti kita akan kembali normal di mana produksi atau apapun yang dihasilkan itu akan kembali diserap oleh pasar gitu. Terus kalau inflasi inti itu harus tetap tumbuh, itu mengindikasikan bahwa ekspektasi inflasi di kalangan konsumen maupun di kalangan pelaku usaha ya. Jadi antara perusahaan sama masyarakat sebenarnya itu mereka punya kepercayaan yang tinggi bahwa inflasi ini tetap berada pada situasi yang positif lah gitu. Jadi ada namanya ekspektasi inflasi yang menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing pihak ini punya harapan akan lebih baik lagi gitu. Nah untuk merespon deflasi itu biasanya BI selaku otoriter moneter ya. Jadi memang perlu berhati-hati teman-teman untuk menentukan kebijakan moneternya. Jadi kenapa kebijakan moneter ini penting? Karena dari situ nanti mereka akan bisa melakukan atau mengatasi potensi risiko ya, risiko terkait dengan inflasi yang akan terjadi. Nah, jadi BI itu akan selalu membuat sebuah kebijakan yang sangat berhati-hati sehingga dampaknya itu tidak secara signifikan lah, tidak secara bombastis gitu ya akan berubah gitu, tapi dia akan membuat semuanya itu kembali secara perlahan-lahan kayak gitu. Dan sebagai informasi pada pertengahan Oktober 2024 ada rapat Dewan Gubernur BI. Nah, di situ diputuskan bahwa BI itu mempertahankan suku bunga acuan kita di level 6% ya. Jadi keputusan itu dianggap cukup konsisten dengan arah kebijakan moneter kita untuk memastikan inflasi itu terkendali ya. Jadi terkendali tadi itu besarannya 2,5 plus 1% tadi pada tahun 2024 dan 2025. Dan itu apa yang disebut sebagai upaya untuk penguatan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi Bank Sentral itu udah ngelihat nih kalau misalnya kita bisa mampu menjaga pertumbuhan kita di 2,5 plus 1% plus minus 1% tadi, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu selama 1 tahun ke depan tuh akan jauh lebih baik lah kayak gitu teman-teman. Lalu kalau berakhirnya deflasi, nah ini juga menarik ya. Jadi berakhirnya deflasi ini sebenarnya menandai bahwa daya beli masyarakat itu sudah mulai pulih gitu. Nah itu kabar baik ya buat semua warga Indonesia karena setelah 5 bulan berturut-turut kondisi kita dalam kondisi susah lah, sulit gitu. Nah di Oktober ini diharapkan kondisi ekonomi itu mulai pulih dan bisa meningkatkan konsumsi gitu sehingga akan kembali terjadi peningkatan. Nah diharapkan juga itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ya, karena dengan berakhirnya deflasi Bank Sentral itu biasanya kan kembali fokus pada kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa harus dia khawatir ya apa yang harus dilakukan terkait dengan menurunnya harga secara terus-menerus gitu. Jadi mereka bisa akan lebih fokus lagi untuk menjaga dari sisi moneternya gitu. Nah
Yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita menjaga daya beli masyarakat gitu. Nah, sebenarnya kita ingin bercerita bahwa membeli dan yang terpenting itu sebenarnya adalah menjaga daya beli masyarakat, karena dengan daya beli masyarakat yang terjaga maka dampaknya akan seperti merembet ya. Jadi multiplier effect yang akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebenarnya pada dasarnya ya. Jadi karena secara umum juga banyak ekonom yang bilang bahwa nggak ada tuh sebenarnya angka pasti terkait berapa sih sebenarnya tingkat inflasi yang ideal gitu. Karena kebanyakan negara itu biasanya membidiknya itu di angka 2 sampai 3% ya. Jadi per tahun. Sama seperti Indonesia, yaitu dianggap sebagai angka yang moderat gitu. Karena dengan angka itu kita akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa harus menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan gitu. Jadi ibaratnya itu kita tetap bisa bertumbuh walaupun memang ada tekanan inflasi itu nggak bisa terelakkan ya. Baik dari dari harga produksi, dari biaya misalnya pengiriman segala macam gitu kan. Apalagi kalau barang-barang yang berasal dari luar negeri gitu. Nah, terus kalau tingkat inflasi yang stabil itu biasanya akan membuat daya beli masyarakat itu lebih terjaga ya. Jadi terjaga di sini artinya mereka akan bisa menyerap lah apapun yang ditawarkan ke pasar. Masyarakat tuh bisa membeli barang atau jasa yang sama dengan jumlah uang yang relatif tetap. Artinya kondisinya di satu sisi pendapatan mereka lebih stabil, di satu sisi pengeluaran mereka juga menjadi lebih stabil. Beda kondisi dengan pada saat inflasi ya, ketika harga melonjak terlalu tinggi, sementara pendapatan mereka itu nggak bisa mengikuti itu gitu. Jadi kondisinya sangat sulit lah gitu. Oke, nah Bank Indonesia itu sebenarnya menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneternya ya untuk mengendalikan inflasi, dengan cara salah satunya itu menaikkan suku bunga. Nah tadi aku sempat singgung juga di awal, dengan menaikkan suku bunga maka itu akan menurunkan permintaan agregat dan tekanan inflasi. Jadi tekanan inflasinya itu bisa agak berkurang gitu. Selain itu juga BI biasanya itu akan melakukan pengurangan pasokan uang yang beredar, karena uang yang beredar terlalu banyak juga tidak baik ya. Jadi disaksikan apa yang terjadi kalau misalnya duit yang beredar banyak sementara barangnya terbatas gitu kan. Jadi artinya duit yang banyak ini nggak akan jadi apa-apa. Karena apa? Karena si barangnya terbatas gitu. Jadi yang paling ideal adalah barangnya tetap ada, duit yang beredar tetap dijaga, sehingga garis keseimbangannya itu tetap terjaga kayak gitulah. Lalu biasanya juga BI itu akan melakukan upaya seperti menjual surat berharga pemerintah ya. Jadi obligasi misalnya, dan itu akan menarik uang dari pasar lebih banyak masuk gitu. Jadi itu tadi, jadi supaya uang beredar itu nggak terlalu banyak, mereka atau pemerintah itu membuat kebijakan menjual surat berharga negara gitu. Nah, terus kalau dari sisi pemerintah apa sih yang harus dilakukan gitu biar mampu menjaga kestabilan ekonomi yang lebih berkeadilan ya, seperti dengan tema kita pada saat ini. Nah, pemerintah itu sebenarnya udah memiliki banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan untuk membuat tekanan inflasi itu tidak berlebihan gitu. Mungkin teman-teman masih ingat pemerintah itu banyak program lah, sebut saja itu ada BLT, bantuan langsung tunai, terus ada PKH, program keluarga harapan, terus ada kartu sembako yang dulu disebutnya itu bantuan pangan non tunai ya, atau BPNT, dan juga ada bantuan-bantuan yang memang diberikan khusus kepada masyarakat yang tidak mampu. Artinya pemerintah ini sudah paham bahwa ada sekelompok masyarakat yang memang harus disupport gitu, dibantu, dan datanya juga sebenarnya harusnya sudah ada ya, lewat Kementerian Sosial misalnya, itu pemerintah punya datanya sebenarnya berapa banyak sih orang miskin yang benar-benar sangat membutuhkan. Nah, pemerintah itu mencoba mengakomodir itu, jadi yang mereka yang kondisinya sulit itu mereka dapat bantuan dari pemerintah. Artinya
ketika mereka ini bisa lebih terjamin hidupnya, nah ini juga akan mengurangi beban negara gitu lewat program-program tadi ya, ada BLT, ada PKH, ada BNPT, ada kartu sembako dan yang lain-lain gitu. Nah ini juga sebenarnya cukup efektif ya, karena dengan adanya program ini ya ibaratnya orang yang sudah miskin itu tidak dibiarkan akan semakin miskin, karena kalau misalnya pemerintah tidak melakukan intervensi lewat bantuan-bantuan tadi, maka mereka kondisinya akan semakin terpuruk gitu, dan imbasnya juga kemana-mana juga gitu, terkait juga dengan perekonomian sebuah negara gitu. Nah selain itu pemerintah juga punya cara lain ya. Salah satunya adalah menstabilkan harga pangan. Nah ini juga penting. Kenapa harga pangan penting? Karena hanya melalui pangan ya kita bisa berdaulat lah kayak gitu. Karena pemerintah itu pingin harga pangan tuh jangan sampai naik gitu. Karena kalau harganya naik maka ya kembali lagi inflasinya akan terjadi gitu, dan harusnya produksi pertanian atau produksi pangan itu memang harusnya disupport dari kebutuhan dalam negeri ya. Jadi kita bisa berdaulat lah seperti itu. Jadi kita nggak harus tergantung dari luar gitu. Dan kalau harga yang stabil itu khususnya untuk komoditas yang harganya fluktuatif ya, melalui berbagai cara itu bisa dilakukan ya. Jadi dan ini juga sudah teruji beberapa kali, walaupun memang ini sifatnya terkadang terkesan agak sporadis ya. Padahal yang dibutuhkan itu adalah secara gradual dan pemerintah lebih peka gitu. Kapan misalnya harga-harga mulai naik drastis gitu ya. Jadi di situ dia bisa melakukan intervensi. Salah satunya itu adalah dengan melakukan operasi pasar. Jadi dengan operasi pasar biasanya harga itu jadi bisa dikontrol, dan sebenarnya yang terpenting itu adalah masyarakat bisa menggapai harga itu gitu. Jadi daya beli masyarakatnya jadi tetap mampu untuk membeli itu. Jadi kebayang kalau misalnya harga komoditasnya mahal sementara kemampuan masyarakatnya terbatas, ya semakin sulit gitu. Karena itulah intervensi seperti operasi pasar itu menjadi diperlukan. Selain itu juga ada cara-cara lain ya, yang kalau menurut saya itu harus dilakukan sih, karena akan berdampak besar sebenarnya terkait dengan produktivitas di dalam negeri, seperti perlunya pengaturan impor. Jadi barang-barang impor yang khususnya terkait dengan pangan, nah itu juga harus dilakukan, karena seringkali ternyata kita oversupply nih di Indonesia gitu. Jadi kenapa kita harus impor lagi gitu? Nah artinya penting perencanaan yang matang, bagaimana siklus dari produk-produk pertanian kita itu bisa tetap konsisten gitu. Atau mungkin pada waktu-waktu tertentu ya, sebut saja kayak misalnya akhir tahun ya, kebutuhan kan biasanya melonjak, ya memang masih sangat bisa diterima lah ketika di momen-momen itu ada importasi barang-barang pangan dari luar gitu. Tapi untuk selanjutnya harusnya sih itu udah tidak terjadi ya, karena kan harusnya pemerintah ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Kalau misalnya masih begitu-begitu saja, ya apa bedanya kita dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu gitu. Dan satu lagi yang terpenting itu adalah melakukan pengembangan pertanian gitu. Jadi saya sangat respect dengan pemerintahan yang sekarang yang memfokuskan diri pada hal yang disebut dengan swasembada pangan. Itu swasembada pangan tuh sebuah kondisi yang sudah sangat lama pernah terjadi di Indonesia, dan itu nggak terjadi lagi gitu. Padahal kita mengakunya sebagai negara yang agraris, yang berdasarkan pada pertanian, di mana pekerja kita paling banyak itu di sektor pertanian gitu. Tapi sekarang sektor pertanian tuh ya boleh dibilang terlupakan gitu. Karena itu memang pemerintah harus memberikan perhatian yang sangat-sangat serius terhadap sektor ini gitu. Karena ya kita harusnya berubah ya, berbenah gitu, bagaimana sektor pertanian ini bisa menjadi primadona. Dan bukan apa-apa, karena dari sektor pertanian inilah sebenarnya kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdaulat secara pangan, karena banyak analis, banyak yang menyebut bahwa Indonesia kalau nggak berbenah dia akan mengalami
kekurangan pangan, dan itu juga udah mulai terjadi akhir-akhir ini gitu. Karena itulah presiden yang sekarang juga sangat mewanti-wanti hal itu jangan sampai terjadi untuk Indonesia gitu. Nah, selain itu juga ada hal-hal lain kalau menurut saya yang harus dilakukan. Salah satunya itu adalah dengan memberikan insentif ya kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM atau kelompok usaha kecil, mikro dan menengah, karena selama ini udah teruji bahwa mereka lah yang paling survive, yang paling mampu bertahan ketika gejolak ekonomi itu terjadi, ketika resesi terjadi, ketika ketidakstabilan ekonomi terjadi. Yang paling mampu bertahan itu ternyata UMKM, bukan perusahaan besar, perusahaan menengah atau korporasi multinasional, tidak gitu. Karena perusahaan-perusahaan besar itu biasanya ketika mereka sudah nggak mampu lagi, mereka tinggal gitu aja pergi ke tempat lain gitu, mencari atau melakukan investasi ke tempat-tempat atau negara yang lebih menguntungkan gitu. Jadi ya yang terjadi adalah ribuan buruh di PHK gitu, harga-harga naik, daya beli masyarakat menurun, dan itu sangat merugikan bagi masyarakat gitu. Karena itulah usaha atau memberi insentif ya, khususnya kepada pelaku UMKM ini menjadi perlu dilakukan. Karena kita juga tahu bagaimana para pelaku UMKM ini tuh kesulitan sebenarnya untuk menjangkau apa yang disebut dengan modal ya, akses permodalan gitu. Karena tidak semua tuh bisa langsung mendapat bantuan modal, karena kan biasanya mereka memulainya dari sebuah ide, dari sebuah pembedaan produk gitu ya. Tapi ketika mereka mau melakukannya secara serius gitu ya, banyak juga yang terkendala karena ternyata perbankan tidak mengenal itu. Perbankan tidak mengenal istilah UMKM atau apapun itu. Yang penting harus ada agunan misalnya, harus ada setoran awal misalnya, baru boleh meminjam gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu lebih diperhatikan sama pemerintah, karena jangan sampai hanya karena masalah akses terhadap permodalan ini para pelaku UMKM ini jadi terkendala gitu. Karena sebenarnya mereka bisa mengembangkan produknya, bisa mengembangkan diversifikasi produknya, termasuk juga bisa mengembangkan skala unit bisnisnya ya gitu. Karena kalau hanya gara-gara persoalan modal lantas mereka tidak bisa mengakses itu, ya sayang sekali. Akhirnya UMKM yang ada itu seperti yang kita tahu juga, banyak juga yang akhirnya gulung tikar gitu. Kenapa? Karena bukan karena pangsa pasar yang nggak ada ya, tapi karena memang akses modal yang sulit untuk ditembus oleh mereka gitu. Nah, kan kita tahu ya masing-masing pihak juga itu punya kolaborasi, punya peran masing-masing gitu. Baik antara otoritas moneter, otoritas fiskal, itu juga penting untuk saling melengkapi, karena keduanya itu akan saling bersinergi dan berkoordinasi gitu, agar kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu bisa seiring sejalan lah, sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang menjadi tujuan bersama. Jadi artinya antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu harus saling mendukung gitu, jangan sampai hanya kebijakan moneternya saja yang diutamakan sementara fiskalnya enggak gitu kan. Itu juga hal yang harus perlu diperhatikan ya sama pemerintah. Lalu kolaborasi yang baik juga penting, itu untuk membuat ini menjadi berkesinambungan gitu, sesuai dengan tema kita hari ini tuh adalah ingin membuat ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Artinya dengan kolaborasi yang baik ya, nggak hanya pemerintah tetapi juga pihak swasta atau produsen, termasuk juga masyarakat, itu juga akan membuat otoritas-otoritas yang ada ini bisa membuat daya beli masyarakat itu jadi lebih terjaga gitu. Dengan dua otoritas misalnya yang kebijakan moneter dan fiskal ini, itu akan membuat juga daya beli masyarakat itu menjadi lebih bisa sustain ya. Dan itulah yang menjadi kunci dari pentingnya untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan, teman-teman. Jadi, itu hal-hal itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan di point of view kali ini, bahwa menjaga daya beli masyarakat itu tidak mudah dan tidak gampang, karena ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Ada banyak hal yang menjadi porsi dari bank sentral, ada banyak hal yang menjadi porsi dari pemerintah, dan juga porsi dari masyarakat, pelaku UMKM dan seterusnya gitu.
Nah, pemirsa, demikian tadi pembahasan kita di Point of View terkait dengan pentingnya menjaga daya beli masyarakat untuk mewujudkan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Dan semoga pemaparan kita di Point of View ini memberi banyak manfaat bagi teman-teman semua, memberi insight baru, dan kita berharap ini bisa mencerahkan juga ya, karena kondisi yang terjadi saat ini sempat membuat kita khawatir apakah deflasi ini akan terjadi berturut-turut terus. Ternyata kalau menurut pemerintah enggak. Ini jadi sebuah langkah awal yang maju lah buat kita untuk lebih peduli terhadap kondisi perekonomian bangsa kita. Nah, itu dia tadi topik dialog kita, dan kita akan bertemu lagi di topik-topik selanjutnya di Point of View. Terima kasih.